Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3751, Konspirasi, sangat kuat. Bagaimanapun, Istana Darah Hitam perlu menjaga banyak planet sumber daya. Setiap planet sumber daya membutuhkan para ahli untuk menjaganya. Jika mereka tersebar, para ahli di setiap planet sumber daya sangat terbatas. Sekalipun logam Dewa Bulan Ungu di planet Ziyue sangat berharga, dan orang-orang yang dikirim untuk menjaganya lebih kuat daripada mereka yang berada di planet sumber daya lainnya, Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah telah datang dengan persiapan kali ini, dan kekuatan mereka pasti berada di atas orang-orang dari Aula Darah Hitam. Namun barusan, orang-orang Istana Darah Hitam dengan mudah memblokir serangan mereka, yang mana merupakan hal yang tidak biasa. Dewa tingkat ketujuh, mereka semua adalah pembangkit tenaga dewa tingkat ketujuh ke atas. Tidak bagus, mereka sudah bersiap. Ayo mundur. Di Sekte Pedang Kota yang berlimpah, beberapa orang kuat berteriak dan memanggil semua orang untuk mundur. Namun, sudah terlambat. Wus, wus. Di pegunungan ungu di bawah, sosok-sosok berkelap-kelip terus-menerus, dan orang-orang berjubah merah darah muncul satu demi satu. Pada saat yang sama, di udara di belakang Luming dan yang lainnya, kekosongan beriak seperti air. Kemudian, orang-orang berjubah merah darah muncul satu demi satu, menghalangi jalan mereka untuk mundur. Ada ribuan orang di sekelilingnya. Mereka dikepung. Tidak bagus. Pada saat ini, hati orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah tenggelam. Jelaslah bahwa Istana Darah Hitam sudah sangat siap dan telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di sini, menunggu mereka memakan umpannya. Aku tahu bahwa Sekte Pedang Ibu Kotamu yang berlimpah akan datang ke planet Ziyue. Hehe, kau benar-benar datang. Karena kau sudah datang, jangan pergi. Suara dingin terdengar. Seorang lelaki tua berambut merah melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Dia adalah seorang kaisar semu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sekelilingnya, aura kuat terus meletus dan menekan Luming dan yang lainnya. Seorang kaisar semu. Di antara mereka, jumlah kaisar semu sangat mencengangkan. Jumlah mereka pasti lebih dari 50. Kita sudah selesai. Orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah sedikit gemetar. Kali ini, mereka dalam bahaya. Hanya ada selusin kaisar semu, jauh dari kekuatan musuh. Bunuh saja kami sampai keluar. Mati. Pelindung itu meraung dan memimpin serangan. Dia melesat ke langit, dan cahaya pedang yang cemerlang melesat keluar seolah-olah akan membelah langit. Namun, jejak telapak tangan berwarna merah darah muncul dan menghalangi cahaya pedang. Kamu masih mau pergi hari ini? Lucu sekali. Seorang kaisar Istana Darah Hitam berteriak dingin dan menyerang pelindung itu. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Orang-orang lainnya dari balai kota yang berlimpah mencoba yang terbaik untuk maju, tetapi mereka juga terhalang. Untuk sesaat, mereka tidak bisa keluar. Mari kita serang bersama dan musnahkan orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota berlimpah. Pria tua berambut merah di pegunungan ungu itu memerintahkan dengan dingin. Membunuh. Di pegunungan ungu, sejumlah besar master dari Istana Darah Hitam bergegas ke langit dan menyerang orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah. Sosok-sosok yang berdesakan rapat dan aura yang mengerikan membuat orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah merasa putus asa. Selama orang-orang ini menyerbu, pembentukan Sekte Pedang Kota yang berlimpah pasti akan runtuh. Pada saat itu, hanya kematian yang akan menunggu mereka, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ayo kita hadapi mereka. Sekalipun kami harus mati, kami harus menyeret mereka bersama kami. Banyak orang dari Sekte Pedang Feng Du berteriak dan berencana untuk bertarung sampai mati. Mu, kakakmu. Mata indah Han Ziling menatap Luming, penuh antisipasi. Dia sangat menyadari kemampuan bertarung Luming. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mengandalkan Luming. Pada saat ini, Luming agak terdiam. Awalnya, dia hanya ingin mengikuti mereka keluar dan menghirup udara segar. Dia ingin mengambil beberapa tambang logam dan menggunakannya sebagai makanan Qiu-Qiu. Ia tidak menyangka perampokannya akan gagal, hingga ia malah disergap. Sekarang, dia hanya bisa bergerak. Serahkan padaku. Ayo pergi, kata Luming. Dia kemudian melangkah maju dan menuju ke arah para ahli Aula Darah Hitam yang bergegas datang dari pegunungan ungu.
Ayo kita lawan mereka. Ada pula beberapa master dari Sekte Pedang Kota Berlimpah yang mengikuti dari dekat di belakang Lu Ming dan bergegas mendekat. Kalian mencari kematian. Bunuh mereka semua. Orang-orang dari Istana Darah Hitam berteriak keras. Segala macam serangan bagaikan tetesan air hujan, membombardir orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah. Wus, wus. Lu Ming bergerak. Ia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menebas kekosongan dengan liar. Keterampilan rahasia pedang yang telah ia integrasikan ke tangannya meledak. Tiba-tiba, ratusan cahaya pedang meledak dari tangannya dan menebas para ahli Istana Darah Hitam. Lautan darah, ular piton merah darah, elang gosyok merah darah, cahaya pedang merah darah, dan sebagainya semuanya dihancurkan oleh kilatan pedang Lu Ming. Kilatan pedang itu tidak berhenti dan terus menebas ke arah orang-orang Istana Darah Hitam. Puff! Orang-orang Istana Darah Hitam tidak bisa melawan sama sekali. Saat cahaya pedang menebas, sebagian besar dari mereka terbunuh. Lebih dari 50 orang terbunuh dalam sekali tebasan. Hanya beberapa kaisar semu yang mundur dengan luka berat dan tidak terbunuh. Ini, orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah yang bergegas mengejar Lu Ming tercengang. Mereka bersiap untuk bertarung sampai mati ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa lawan di depan mereka telah terbunuh oleh cahaya pedang. Sejumlah besar ahli yang menyerang Istana Darah Hitam langsung berkurang. Gerakan Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Sosoknya melesat maju dan dengan lambaian tangannya, sejumlah besar cahaya pedang meledak. Kali ini, para kaisar semu yang terluka juga terbunuh. Lu Ming tidak berhenti. Dia seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Kemanapun dia pergi, sejumlah besar ahli Aula Darah Hitam terbunuh. Dari kaisar semu hingga dewa tingkat ke-7 atau ke-8, mereka sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 200 orang telah tewas di tangan Lu Ming. Berlari, orang-orang di titik-titik hitam itu ketakutan setengah mati. Mereka berhamburan dan melarikan diri dengan panik, tidak berani melawan. Di angkasa, orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah dan Istana Darah Hitam semuanya tercengang. Pertempuran pun telah berhenti. Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah, Anda telah melanggar aturan. Anda telah mengirim seorang kaisar surgawi. Orang-orang Istana Darah Hitam berteriak histeris. Menurut pendapat mereka, hanya kaisar yang suci yang bisa membunuh kaisar semu dengan mudahnya. Ini, orang-orang dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah juga agak bingung. Mungkinkah benar-benar ada kaisar dewa di antara mereka? Omong kosong. Dia jelas memiliki kultivasi alam dewa-dewa. Han Ziling berteriak. Ledakan. Lu Ming bekerja sama dengan Han Ziling dan melepaskan auranya. Apa? Aura dewa tingkat kelima? Mustahil. Dia benar-benar seorang dewa surgawi tingkat kelima. Orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah dan Istana Darah Hitam semuanya tercengang. Asyik, sosok Lu Ming berubah dan dia membunuh beberapa orang kuasa Sage lagi. Bahkan jika para kaisar semu ini bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi Lu Ming. Mereka hanya akan terbunuh. Mundur, mundur. Akhirnya orang-orang Istana Darah Hitam ketakutan dan mundur. Lu Ming terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, semua ahli dari Istana Darah Hitam akan mati di sini. Mereka meraung dalam hati dan tidak mau menyerah. Mereka tidak menyangka akan ada master sekuat itu di Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Basis kultivasinya sangat rendah, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa kuat. Akan tetapi, selama dia bukan kaisar yang surgawi, dia tidak melanggar aturan. Semua orang dari Istana Darah Hitam berkumpul dan terbang keluar dari Bintang Ziyue. Tidak lama kemudian, di Bintang Ziyue, semua orang Istana Darah Hitam telah melarikan diri. Orang-orang yang tersisa dari Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah saling memandang, masih linglung. Mereka mengira akan mati hari ini, tetapi mereka tidak menyangka di antara mereka akan ada seorang guru sakti yang mampu membalikkan keadaan seorang diri. Bab 3752, Esensi Besi Bulan Ungu. Semua orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah memandang Lu Ming, mata mereka penuh dengan kecurigaan dan spekulasi. Apakah ini seorang ahli dari Sekte Pedang modal mereka yang berlimpah? Apakah itu monster tua yang telah berkultivasi dalam waktu lama? Dan dia bahkan merupakan favorit generasi muda. Dia hanya seorang dewa surgawi tingkat kelima, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Akan tetapi, apakah ada orang seperti itu di Sekte Pedang Kota Berlimpah di antara generasi muda? Mungkin itu adalah monster tua yang telah berkultivasi dalam waktu lama.
Beberapa monster tua memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ada orang-orang seperti mereka di alam semesta purba. Ada orang yang sangat berbakat saat masih muda, tetapi karena alasan tertentu, mereka terjebak di bidang tertentu dan tidak dapat berkembang. Dan EBSCP, orang-orang ini sangat berbakat, tetapi karena alasan khusus, mereka tidak dapat menerobos. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka telah mengolah segala macam teknik rahasia, kekuatan surgawi, dan teknik rahasia asal ke tingkat yang mencengangkan. Kekuatan tempur mereka begitu tinggi sehingga mereka sering kali dapat melintasi beberapa alam dan bertarung. Meskipun jumlah orang seperti itu sedikit, mereka masih ada. Barangkali, orang di depannya ini adalah seorang kesayangan surga yang sangat cemerlang dalam sejarah Sekte Pedang Kota Berlimpah, yang terjebak di tingkat kelima Dewa Surgawi, dan tidak mampu menerobos. Lebih banyak orang yang berpikir demikian. Lu Ming tidak peduli dengan orang-orang ini. Setelah orang-orang dari Aula Darah Hitam pergi, Lu Ming bergegas ke Pegunungan Ungu. Ada banyak lubang ranjau di Pegunungan Ungu. Lu Ming bergegas masuk ke salah satunya. Mulai operasi. Melihat Lu Ming bergegas masuk ke dalam tambang, orang-orang dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah lainnya pun mengikutinya. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menjarah lebih banyak logam suci bulan ungu. Setelah Lu Ming bergegas masuk ke dalam tambang, dia segera sampai di kedalaman tambang. Dia melihat biji besi Dewa Bulan Ungu di dinding. "Qiu, makanlah sepuasnya." Lu Ming melambaikan tangannya dan bola itu terbang keluar. Banyak sekali makanan lesat. "Makananku, semua makananku." Tubuh Qiu membengkak. Mulutnya terbuka lebar dan mulai menggigit dengan liar. Tertawa cekikikan. Sejumlah besar biji besi suci bulan ungu ditelan oleh Qiu, dan tak lama kemudian, sebuah lubang besar muncul di dinding. Ada makanan yang jauh lebih lezat di sana. Qiu berteriak dan mulai mengubah arahnya, mengebor ke bawah. Tak lama kemudian, ia telah memakan lorong yang mengarah ke bawah. Lu Ming mengikuti Qiu sepanjang lorong dan turun. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Qiu, kecepatan melahapnya juga meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, ia telah menggerogoti terowongan sedalam 10.000 meter. Lu Ming menemukan bahwa semakin dalam ia menggali, semakin keras biji itu. Ini karena kandungan besi suci bulan ungu semakin tinggi. Pada akhirnya, setiap biji besi suci bulan ungu yang dia gali akan memiliki konsentrasi sangat tinggi, lebih dari 50%. Lu Ming mengeluarkan pedang dan menebas terus-menerus, memotong biji besi Dewa Bulan Ungu menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia akan menyimpannya untuk dimakan Qiu di masa mendatang. Sementara itu, Qiu terus membuka mulutnya dan melahap makanannya. 3 hari berlalu begitu saja. Siapa yang tahu berapa banyak besi suci bulan ungu yang dimakan Qiu, namun jumlahnya begitu banyak sehingga seluruh tubuhnya memancarkan Qi ungu. Adapun Lu Ming, dia juga telah menggali sejumlah besar biji besi surgawi dan menyimpan semuanya di cincin penyimpanannya. Harta karun, ada harta karun. Qiu tiba-tiba berteriak, matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tubuhnya mengeluarkan beberapa pedang pertempuran, dan mulai menggali dengan suara berdenting. Sesaat kemudian, logam ungu seukuran tangki air muncul di depan Lu Ming. Ini adalah besi ibu bulan ungu. Mata Lu Ming berbinar. Tidak salah lagi, ini adalah besi bulan berwarna ungu. Hanya biji besi Dewa Bulan Ungu yang super besar yang dapat menghasilkan besi ibu bulan ungu. Nilai besi ibu bulan ungu setidaknya puluhan ribu kali lipat dari besi suci bulan ungu biasa, atau bahkan lebih. Hal ini dikarenakan logam bulan ungu dapat digunakan untuk menempa artefak dewa yang mutunya lebih tinggi dari artefak dewa mutu kaisar. Saya ingin makan. Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menelan seluruh bagian besi ibu bulan ungu. Tunggu, sisakan satu untukku. Lu Ming buru-buru bertindak. Dia mengambil pedang artefak dewa dan menebasnya dengan ganas. Akhirnya, dia memotong sebagian dan menyimpannya. Sisanya ditelan oleh Qiu dalam sekali teguk. Qiu tampak menikmati. Qiu, bisakah kau menerobos ke alam kaisar surgawi dengan ini? Lu Ming bertanya. Tentu saja. Qiu mengangguk berulang kali. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah ada besi Purple Moon Mother. Kata Lu Ming. Qiu mengangguk, lalu membuka mulutnya dan terus mengunyah. Namun, ia tidak mendapatkan apapun bahkan setelah mengitari sekelilingnya. Pada saat ini, Lu Ming menerima pesan dari Han Ziling bahwa mereka akan mundur.
Mereka telah menjarah selama lebih dari 3 hari. Jika mereka terus melakukannya, mereka takut Istana Darah Hitam akan menjadi gila dan mengabaikan aturan dengan mengirim Kaisar Dewa ke sini. Qiu, ayo pergi, kata Lu Ming. Lu Ming memutuskan untuk pergi. Ia merasa puas dengan hasil panen kali ini. Setidaknya Qiu telah memperoleh energi untuk menerobos ke alam dewa. Ia juga menyimpan sejumlah besar biji besi bulan ungu. Qiu berubah kembali menjadi gelang dan memakainya di pergelangan tangan Lu Ming. Lu Ming kemudian meninggalkan tempat itu. Ketika dia tiba di luar gua tambang, dia melihat orang-orang dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah telah berkumpul. Mereka masih mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu, mencoba menebak identitasnya. Setelah semua orang tiba, mereka meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun dan kembali ke Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Setelah kembali ke Sekte Pedang Kota berlimpah, Lu Ming diam-diam pergi dan kembali ke kediamannya. Di masa depan, Sekte Kota yang berlimpah akan mengirim orang untuk menjarah sumber daya lainnya, tetapi Lu Ming terlalu malas untuk pergi. Dia berencana untuk fokus pada kultivasi tertutup dan mengolah berbagai keterampilan rahasia. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu setengah tahun berlalu dengan cepat. Perjanjian aliansi sumber daya alam akan segera dimulai. Pada hari ini, Lu Ming menerima transmisi suara dari pemimpin Sekte Wang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah, yang mengundangnya untuk berkumpul. Lu Ming tiba di alun-alun di puncak pedang tertinggi di Sekte Pedang Kota Berlimpah dan menyadari bahwa banyak orang sudah ada di sana. Kakakmu, ke sini. Han Ziling melambai pada Lu Ming begitu dia tiba. Lu Ming berjalan mendekat dan melihat sudah ada lebih dari selusin pemuda dan pemudi di samping Han Ziling. Mereka semua adalah anak-anak ajaib dari generasi muda Sekte Pedang Kota Berlimpah. Wang Changke ada di antara mereka. Namun, dia hanya tampak bingung saat melihat Lu Ming. Dia tidak mengenalinya. Itu karena ingatan Lu Ming telah dihapus oleh pemimpin Sekte Wang. Haruskah kita menyerukan perjanjian aliansi sumber daya? Kata Lu Ming. Ya, mereka adalah ahli kesombongan surga terkuat di antara generasi muda Sekte Pedang Kota Berlimpah kita. Kata Han Ziling. Lu Ming mengangguk dan mengamati anak-anak surga dari Sekte Pedang Kota Berlimpah dengan penuh kebanggaan. Ada 4 orang yang kultivasinya sama dengan Han Ziling, dewa-dewa tingkat ke-6. Salah satunya adalah dewa-dewa tingkat ke-7 dan ekspresinya sedikit sombong. Semua orang memperhatikan Lu Ming. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, semua orang sangat jelas tentang kultivasinya. Dewa tingkat ke-5, mereka tidak peduli dengan tingkat kultivasi Lu Ming. Mereka hanya penasaran karena belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia dilatih secara diam-diam oleh sekte itu, pikir semua orang. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan keluar dari aula di atas alun-alun. Di antara mereka, ada 5 pemuda dan pemudi. Semuanya tampak angkuh, seolah-olah mereka memiliki mata di atas kepala mereka. Master Sekte Wang dan beberapa tetua lainnya dengan hati-hati menemaninya. Bab 3753 merendahkan. Siapa orang-orang ini? Lu Ming bertanya karena penasaran. Kelima pemuda dan pemudi itu sebenarnya membutuhkan Master Sekte Wang dan yang lainnya untuk menemani mereka. Jika tidak mengerti, jangan bicara. Orang yang berbicara bukanlah Han Ziling, tetapi pemuda Dewa Langit tingkat ke-7. Nama orang ini adalah Ping Ping, dan dia adalah ahli nomor 1 di antara generasi muda Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Dia bahkan lebih kuat dari Han Ziling, Wang Changke, dan yang lainnya. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan melanjutkan, jika kamu bodoh, maka jangan bicara sembarangan. Berhati-hatilah agar tidak membuat dirimu dalam masalah. Semua orang yang difavoritkan oleh surga itu adalah pembantu eksternal yang diundang oleh pemimpin sekte. Mereka semua berasal dari ras yang kuat dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Mereka juga bukan ras biasa. Mereka setidaknya berada di 3.000 teratas. Jadi ini bantuan eksternal. Lu Ming bergumam dan bahkan tidak melihat ke arah Ping Yang. Anak ini, melihat Lu Ming berani mengabaikannya, mata Ping Ping bersinar dengan cahaya dingin. Dia adalah kebanggaan surga nomor 1 dari Sekte Pedang Kota Berlimpah, dan masa depannya tak terbatas. Ketika para pengikut Sekte Pedang Kota Berlimpah melihatnya, siapa di antara mereka yang tidak hormat? Namun, Lu Ming, murid yang tiba-tiba muncul ini, benar-benar berani mengabaikannya. Menurutnya, ini merupakan penghinaan baginya. Tentu saja,
Nada bicaranya tidak bersahabat. Menurutnya, sudah sepantasnya dia mencaci maki Luming. Kau akan menyesal jika mengabaikanku. Ping Ping mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat 5 kesayangan surga dari dunia luar. Senyum segera muncul di wajahnya. Dia berjalan ke arah mereka dan menangkupkan tinjunya. Adik kecil Ping yang ini menyapa kakak Han dan kakak Yan. MMH. Kelima pemuda dan pemudi itu melirik Ping Ping dengan santai dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Ping Ping. Di mata mereka, seorang yang disebut jenius dari Sekte Pedang Kota Berlimpah itu rentan. Kalau bukan karena banyaknya Sekte Pedang Ibu Kota yang membayar mahal untuk mengundang mereka, mereka tidak akan mau repot-repot datang ke sini. Meskipun dipandang rendah oleh 5 kesayangan surga dari dunia luar, wajahnya masih penuh dengan senyuman. Dia mengangguk dan membungkuk seperti seorang pelayan. Memalukan sekali. Han Ziling mendengus dingin, ekspresinya sedikit jelek. Kebanggaan nomor 1 Sekte Pedang Kota Berlimpah, melakukan hal seperti itu, membuat Sekte Pedang Kota Berlimpah kehilangan muka secara keseluruhan. Ping Ping, kamu boleh mundur. Master Sekte Wang tidak tahan lagi dan berkata. Pemimpin Sekte, tidak apa-apa. Aku akan menemani saudara Han dan yang lainnya. Ping Ping tanpa malu-malu menolak untuk pergi. Menurutnya, ini adalah kesempatan langka. Selama dia bisa berteman dengan para ahli kebanggaan surga dari klan besar, dia akan bisa bangkit di masa depan. Melihat ini, wajah Master Sekte Wang menjadi gelap. Baiklah, aku sudah selesai. Kata-kata Master Sekte Wang menarik perhatian semua orang. Perjanjian sumber daya aliansi akan diadakan 3 hari kemudian. Setiap pasukan akan mengirim 16 orang favorit surga untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan kalian adalah orang-orang yang akan dikirim oleh Sekte Pedang Ibu Kotaku yang berlimpah. Perjanjian sumber daya aliansi terkait dengan sumber daya Sekte Pedang Kota Berlimpah untuk waktu yang lama di masa depan. Ini juga terkait dengan pengembangan sekte. Jadi kali ini, Anda harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan kejayaan bagi sekte. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Han Ziling dan yang lainnya berteriak. Kelima orang favorit surga bantuan asing itu hanya memandang dengan acuh tak acuh. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan ejekan. Dari sudut pandang mereka, bahkan Sekte Pedang Kota yang berlimpah harus bergantung pada mereka untuk perjanjian sumber daya. Mengandalkan Sekte Pedang Kota yang berlimpah itu sendiri. Yang tertinggi hanya Dewa Surgawi tingkat ke-7. Apa gunanya? Di antara mereka berlima, yang tingkat kultivasinya paling rendah adalah Dewa-Dewa tingkat 8. Baiklah, ayo berangkat. Master Sekte Wang mengumumkan. Perjanjian sumber daya diadakan di sebuah planet bernama Hangu. Kota aliansi di planet Hangu adalah tempat perjanjian sumber daya diadakan. Setelah mereka tiba, masih ada 1 hari lagi sebelum perjanjian sumber daya dimulai. Mereka menetap di istana yang luas. Ini adalah perkemahan Sekte Pedang Kota yang berlimpah di kota Union. Kota Meng sangat makmur. Karena ini adalah pertama kalinya Luming dan Han Ziling ke sini, mereka tentu saja melihat-lihat. Mereka baru kembali ke kediaman mereka pada malam hari tetapi dihalangi oleh beberapa orang. Itu adalah 5 favorit surga. Sekarang, Luming sudah tahu dari ras mana kelima pembantu asing ini berasal. 2 di antaranya berasal dari klan Secret Heart. Klan Hati Kudus menduduki peringkat ke-1790 dalam daftar 10.000 klan di tanah tak ternoda. 3 lainnya berasal dari suku angsa emas bermata ungu dan menduduki peringkat 1930 dalam daftar 10.000 suku kuno. Mereka semua masuk dalam 2.000 besar dan terkenal di jagat raya. Mereka semua berbakat dan punya banyak bakat. Di antara kelima orang itu, terdapat seorang Dewa Langit tingkat 8, 3 Dewa Langit tingkat 9, dan seorang pemuda dari ras hati suci dengan kultivasi tingkat Kaisar Semu. Ini bukan Kaisar Semu biasa, tetapi Kaisar Semu kesayangan surga. Dia sangat kuat, dan namanya adalah Han Feng. Han Feng mengamati Han Ziling, menampakkan cahaya yang panas. Nona Ziling, sungguh kebetulan. Kita akan minum dan makan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tatapan mata jahat Han Feng menyapu tubuh Han Ziling tanpa henti. Han Ziling sangat cantik, tetapi dia memiliki jiwa heroik yang membuat orang ingin menaklukkannya. Wajah Han Ziling menjadi gelap, dan dia merasa tidak nyaman ditatap. Maaf, aku lelah. Aku ingin kembali dan beristirahat. Kata Han Ziling. Jelas,
Ini hanya alasan untuk menghindar. Apakah alam dewa surgawi akan mudah lelah? Benar saja, wajah Han Feng menjadi gelap. Han Ziling, apa maksudmu dengan ini? Apakah kau pikir kami ini orang bodoh? Aku memberimu muka dengan memintamu untuk pergi makan. Jangan tidak tahu terima kasih. Kau harus tahu bahwa pemimpin sektemu juga sangat sopan kepada kami. Pemuda lain dari suku Hati Kudus berteriak dingin dari samping. Ekspresi Han Ziling juga berubah jelek. Pihak lain adalah kesayangan surga dari ras besar, dan dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, Han Feng jelas-jelas punya niat buruk terhadapnya. Dia jelas tidak ingin pergi bersama Han Feng, atau itu akan lebih berbahaya. Maaf, Nona Ziling sudah setuju untuk makan malam denganku. Kamu terlambat. Lu Ming menyela. Seketika beberapa tatapan dingin menatap Lu Ming dengan jijik dan memperingatkan. Nak, apakah ada yang salah dengan otakmu? Atau apakah kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan? Cepatlah pergi. Pemuda lain dari suku Hati Kudus berteriak dingin. Adapun Han Feng, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapannya sangat dingin. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan mengenali bantuan itu saat ini. Namun, Lu Ming tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Nona Ziling, ayo pergi. Aku akan memasak jamuan makan untuk mengundangmu. Lu Ming sama sekali tidak melihat Han Feng dan yang lainnya. Dia tersenyum pada Han Ziling dan berjalan menuju pintu. Han Ziling mengerti secara diam-diam dan segera mengikutinya. Bocah, kau cari kematian. Mati, teriak pemuda lain dari klan Secret Heart dengan dingin. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming berubah dingin dan dia hendak menyerang. Semuanya, harap tenang. Dalam sekejap, pemimpin Sekte Wang muncul dan menghentikan mereka. Dengan adanya kaisar yang surgawi, mereka tentu saja tidak dapat bertarung. Pemimpin Sekte Wang, jadi ini murid Sekte Pedang Kota berlimpah milikmu. Dia benar-benar sombong dan merendahkan. Han Feng berkata dengan lemah. Pemimpin Sekte Wang tertawa getir dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menentang Han Feng bahkan sebelum perjanjian aliansi sumber daya dimulai. Dia tidak ingin menyinggung keduanya. Bab 3754 Seseorang dengan latar belakang yang hebat. Han Feng berasal dari klan Secret Heart, klan kuat yang menduduki peringkat ke-1790 dalam daftar 10.000 klan di tanah tak bernoda. Kultivasinya telah mencapai level calon raja, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya. Dia tentu saja tidak berani menyinggung mereka. Namun, bakat Lu Ming sangat tinggi dan kekuatannya tidak normal. Dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang kaisar semu di tahap kelima alam dewa surgawi. Dia tidak dapat mengetahui latar belakang orang seperti itu. Dia memberinya perasaan bahwa dia tidak terduga. Dia juga sangat berguna untuk perjanjian aliansi sumber daya kali ini dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang sulit. Tuan Muda Han Feng, bisakah kau bersikap sopan pada orang tua ini dan membiarkan masalah ini selesai begitu saja? Orang tua ini pasti akan mengirimkan hadiah sebagai permintaan maafmu. Pada akhirnya, pemimpin Sekte Wang menangkupkan tinjunya ke arah Han Feng. Han Feng menyipitkan matanya. Master Sekte Wang benar-benar meminta maaf kepadanya atas seorang dewa tingkat 5. Dia jelas melindungi Lu Ming. Mungkinkah lelaki tua ini ada hubungannya dengan bocah itu? Bocah itu adalah keturunan lelaki tua ini. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Han Feng berubah cepat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bakat mengerikan Lu Ming adalah alasan mengapa pemimpin Sekte Wang begitu protektif terhadapnya. Dia hanya mengira bahwa Lu Ming memiliki hubungan darah dengan pemimpin Sekte Wang. Baiklah, karena Master Sekte Wang sudah bicara, kita lupakan saja masalah ini. Namun, Master Sekte Wang, Anda harus memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang Anda. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri dan bersikap terlalu sombong. Jika tidak, mereka akan mati tanpa tahu bagaimana mereka mati saat mereka bepergian di alam semesta purba di masa depan. Han Feng berkata pada pemimpin Sekte Wang dengan nada menceramahi. Dia tahu bahwa jika pemimpin Sekte Wang benar-benar memiliki hubungan dengan Lu Ming, pemimpin Sekte Wang tidak akan mengizinkannya untuk menyerang Lu Ming. Hari ini, dia tidak bisa menyerang Lu Ming. Ini adalah kesempatan yang baik untuk meraup keuntungan dan menemukan jalan keluar. Han Feng melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi.
Sebelum pergi, dia melirik Lu Ming dengan dingin. Orang-orang lainnya juga pergi bersama Han Feng. Lu Ming tersenyum santai. Jika dia benar-benar ingin bertarung, akankah dia takut pada Han Feng? Sekalipun dia adalah favorit surga tingkat atas, Lu Ming tidak takut dengan kekuatan tempurnya saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte Wang, Lu Ming berjalan memasuki aula. Keesokan harinya, di sebuah alun-alun di tengah kota, ada lautan manusia. Hari ini adalah hari pertemuan aliansi sumber daya antara 18 kekuatan universal dari grup zona bintang laut besi. Banyak orang dari pasukan kecil datang untuk menonton. Di langit di atas alun-alun, deretan kursi giok putih tergantung di udara. Semua kursi giok putih dibagi menjadi 18 bagian, dan setiap bagian mewakili suatu kekuatan. Lu Ming dan kelompoknya mengikuti pemimpin Sekte Wang dan duduk di salah satu area. Duduk di sini, seseorang dapat menikmati pemandangan luas di bawahnya secara menyeluruh. Tampaknya setiap kekuatan telah mengundang bantuan asing yang mengerikan. Seorang tetua di samping Sekte Master Wang berkata dengan wajah serius. Pemimpin Sekte Wang mengangguk dengan wajah serius. Dia melihat sekeliling dan dengan hati-hati mengamati para pemuda dari 18 pasukan lainnya. Dari aura kehidupan mereka, mudah untuk mengetahui bahwa beberapa pemuda berasal dari ras yang kuat dengan kultivasi yang mendalam. Mereka semua adalah bantuan eksternal. Kali ini akan sulit. Beberapa kekuatan bahkan mengundang para favorit surga dari ratusan ras teratas. Kudengar beberapa favorit surga sangat kuat. Meskipun mereka hanya kaisar semu, mereka dapat melawan kaisar dewa. Seorang tetua sekte pedang kota berlimpah mendesah. Ya, saya juga pernah mendengarnya. Namun, kami tidak peduli dengan beberapa kekuatan teratas. Kami hanya tidak tahu seberapa kuat bantuan eksternal yang diundang oleh Istana Darah Hitam dan Sekte Penyihir Putih. Kata sesepuh lainnya, beberapa kekuatan yang terlalu kuat, Sekte Pedang Kota yang berlimpah tidak memikirkan hal itu, mereka pasti tidak dapat bersaing dengan mereka. Tujuan mereka adalah masuk 10 besar. Selama mereka bisa masuk 10 besar, mereka akan bisa mendapatkan beberapa planet sumber daya yang sangat bagus. Di masa depan, untuk jangka waktu tertentu, mereka akan mampu meningkatkan kekuatan keseluruhan Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Oleh karena itu, mereka hanya memperhatikan beberapa pesaing, seperti Istana Darah Hitam dan Sekte Penyihir Putih, yang mengincar posisi 10 besar. Orang-orang dari Sekte Pedang Kota berlimpah saling memandang, dan yang lainnya juga saling memandang, mengamati bantuan asing yang diundang oleh pihak lain. Para favorit surga setempat dari kekuatan-kekuatan besar semuanya sangat menyadari hal itu. Variabelnya kali ini adalah bantuan luar negeri. Siapapun yang mendapat bantuan eksternal terbaik akan mampu memperoleh peringkat bagus. Daerah di sebelah utara adalah milik Sekte Langit Besar. Sekte Langit Besar merupakan kekuatan terkuat di grup zona bintang laut besi. Mereka semua duduk di kursi giok putih, tampak percaya diri. Mereka berhak untuk merasa percaya diri. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang kuat yang difavoritkan di surga, tetapi bantuan eksternal yang mereka undang juga sangat mengerikan. Kali ini, mereka mengundang orang kesayangan dari klan Ziying. Seberapa kuat suku Ziying? Mereka menduduki peringkat ke-99 dalam daftar 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Kesayangan surga yang mereka undang kali ini sangat kuat. Dia bisa melawan Kaisar Surgawi di level Kaisar Semu. Dia terlalu kuat. Kali ini, tempat pertama pasti akan menjadi milik mereka lagi. Mungkinkah pasukan lain mengundang para jenius dari 100 ras teratas? Sungguh lelucon. Pada saat ini, seorang tetua terbang mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga ketua sekte. Ekspresi sang hierark berubah. Ia berdiri dari tempat duduknya, menarik perhatian golongan lain. Namun, dia tidak mau ambil pusing. Dia berkata kepada orang tua itu, "Kamu, benarkah itu?" "Itu benar sekali. Mereka hampir sampai," kata orang tua itu. "Kenapa orang itu tiba-tiba datang ke sini? Aku tidak peduli, cepat, cepat dan sambut mereka. Ayo kita pergi," kata Master Sekte Tianhong dengan cepat dan terbang pergi bersama para tetua. Orang-orang dari pasukan lain semuanya memperlihatkan ekspresi penasaran. Apa yang membuat Master Sekte Tianhong pergi begitu tergesa-gesa? Apa yang sedang terjadi? Semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum Master Sekte Tianhong dan yang lainnya kembali. Namun,
Ketika mereka kembali, ada beberapa orang lagi. Salah satu dari mereka mengenakan jubah putih panjang dan topi bambu. Kerudung putih tergantung di ujung topi bambu, menutupi penampilannya. Namun, banyak orang yang dapat mengetahui sekilas bahwa orang ini adalah seorang wanita. Di belakangnya, ada dua orang yang mengenakan pakaian yang sama dengannya. Namun, mereka tidak mengenakan pakaian putih, melainkan hitam. Pemimpin sekte Tianhong berdiri dengan hati-hati di samping wanita berjubah putih itu. Dia berada setengah panjang tubuhnya di belakangnya, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Semua orang saling memandang. Siapakah orang ini? Sebuah tanda yang sangat besar sehingga bahkan Master Sekte Tianhong harus menyambutnya secara pribadi dan bersikap sangat hormat. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang hebat. Mereka adalah senior yang sangat kuat atau eksistensi dengan latar belakang yang mengejutkan. Banyak kaisar dewa mencoba menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa kultivasi mereka, tetapi mereka ditolak oleh kekuatan yang kuat dan tidak dapat mendekat. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tidak berani lagi menyelidiki. Master Sekte Tianhong dengan hormat meminta mereka bertiga untuk duduk di kursi giok putih sebelum ia melangkah ke udara di atas alun-alun. Kali ini, dialah yang bertanggung jawab atas perjanjian aliansi sumber daya. Bab 3755 terbagi. Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai perjanjian sumber daya aliansi. Saya yakin semua orang tahu aturannya. Seperti sebelumnya, setiap pasukan akan mengirimkan 16 orang untuk berpartisipasi. Akan ada 2 babak, dan poin akan diakumulasikan. Setelah 2 babak, pasukan dengan poin tertinggi akan diberi peringkat pertama, dan peringkat mereka akan didasarkan pada poin mereka. Babak pertama akan menjadi pertarungan tim, tetapi bukan kompetisi tim. Sebaliknya, tim akan memasuki ruang arai untuk memburu monster mengerikan dan memperoleh poin. Babak kedua akan menjadi pertarungan arena klasik. Kami akan mengundi untuk menentukan pemenangnya. Akan lebih baik jika poin dihitung berdasarkan peringkat pasukan utama. Baiklah, mereka yang akan bertarung, majulah. Aku ingin merekamnya. Master Sekte Tianhong mengumumkan peraturannya secara singkat. Adapun aturan spesifiknya, semua orang sudah mengerti. Lu Ming, Han Ziling, dan yang lainnya berdiri dan melangkah maju, menuju ke depan. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang dari pasukan lain. Setiap pasukan beranggotakan 16 orang. Mereka semua adalah pria dan wanita muda. Ada yang dingin, ada yang sombong, dan sebagainya. Di seberang Lu Ming dan kelompoknya, seorang jenius dari suatu kekuatan tengah mengamati mereka. Kekuatan ini adalah Istana Darah Hitam. Orang-orang dari Istana Darah Hitam menyapu pandangan mereka dan akhirnya mendarat pada Lu Ming. Hehe, banyak sekali sekte pedang ibu kota, bahkan orang-orang dewa tingkat 5 pun dikirim keluar. Apakah tidak ada orang lain yang bisa dikirim? Jelas tidak ada orang lain. Berapa banyak ahli kebanggaan surga yang dapat dimiliki oleh sekte pedang kota yang berlimpah? Selain itu, dengan kekuatan mereka, berapa banyak pembantu eksternal yang dapat mereka undang? Sungguh memalukan. Kudengar sekte pedang kota yang berlimpah itu sangat ambisius dan ingin masuk 10 besar. Kekuatan seperti itu sungguh impian orang bodoh, jangan sampai berada di posisi terakhir. Beberapa orang kesayangan surga dari Istana Darah Hitam mencibir dan berdiskusi. Mereka tidak menekan suara mereka dan suara mereka terdengar jelas oleh banyak orang. Beberapa orang dari kekuatan lain melirik Lu Ming dengan jijik. Seorang dewa tingkat kelima memang tidak cukup. Kata-kata ini membuat wajah para kesayangan surga lainnya dari sekte pedang kota berlimpah memerah. Mereka merasa malu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte. Dia benar-benar membiarkan sampah ini berpartisipasi dalam perjanjian aliansi sumber daya, menyebabkan kita kehilangan muka. Jenius nomor 1 sekte pedang Fengdu, Ping Ping mendengus dingin. Dia sangat tidak senang. Benar sekali, benar sekali. Orang-orang lain dari sekte pedang ibu kota yang berlimpah dengan cepat bergema. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Dia melakukan semua ini dengan sengaja. Jika dia tidak melepaskan auranya, orang-orang ini tidak akan mampu merasakan tingkat kultivasinya. Dia sengaja melepaskan auranya agar orang-orang ini merasakannya dan memandang rendah dirinya. Jika orang-orang ini meremehkannya, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk mengambil tindakan di kemudian hari.
Jika dia tampil terlalu baik di awal, dialah yang akan menjadi sasaran. Hierark dari Ordo Grand Sky mengeluarkan sebuah tablet giok. Tablet giok itu bersinar dan menyinari semua orang. Dengan cara ini, aura mereka terekam. Mustahil untuk mengubah orang di tengah jalan. Dengan lambaian tangannya, 18 cakram susunan terbang ke langit. Ke-18 pelat susunan itu melayang ke arah yang berbeda, memancarkan cahaya terang. Kemudian, dengan pelat susunan sebagai pusatnya, muncullah pusaran hitam. Ini adalah terowongan luar angkasa. Oke, di babak pertama, setiap pasukan akan memasuki ruang arai. Ke-18 ruang arai ini semuanya sama. Kekuatan binatang buas di dalamnya juga sama. Tujuan Anda masuk adalah untuk memburu binatang buas dan menemukan inti kristal di binatang buas untuk dibawa keluar. Namun, perlu saya katakan, tidak semua binatang buas memiliki inti kristal. Faktanya, hanya ada sedikit binatang buas yang memiliki inti kristal. Ada 3 jenis inti kristal. Jenis pertama adalah inti kristal hitam, yang bernilai 1 poin. Satu adalah inti kristal perak, bernilai 10 poin. Yang lainnya adalah inti kristal emas, bernilai 100 poin. Batas waktunya adalah 3 hari. Setelah 3 hari, Anda akan diteleportasi secara otomatis, dan total poin yang diperoleh setiap pasukan akan dihitung. Masuk. Master Sekte Tian Hong mengumumkan. Suara mendesing. Para favorit surga dari 18 pasukan mulai bergerak. Mereka terbang ke pusaran angkasa di atas kepala mereka dan menghilang. Lu Ming, Han Ziling dan yang lainnya juga bergegas ke pusaran dan menghilang. Para kaisar surgawi dari pasukan besar hanya bisa menunggu dengan tenang. Ini adalah kontes antar generasi muda. Mereka tidak bisa ikut campur dan hanya bisa berdoa dalam hati agar pihak mereka bisa meraih hasil yang baik. Lu Ming melesat ke pusaran itu. Saat berikutnya, dia muncul di dataran. Di samping, Han Ziling, Ping Yang, Wang Changke, Han Feng, dan yang lainnya semuanya bersama. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Arah mana yang harus kita tuju terlebih dahulu? Seorang murid Sekte Pedang Kota berlimpah bertanya. Mudah untuk memburu binatang buas, tetapi tidak banyak inti kristal di dalamnya. Tidak mudah untuk mendapatkan inti kristal, jadi mereka harus merencanakan dengan hati-hati. Bagaimana? Sederhana saja, pisahkan. Orang yang berbicara adalah Han Feng. Berpisah. Pemimpin sekte telah memperingatkan kita bahwa binatang buas di sini sangat cepat. Kita perlu mengepung mereka untuk membunuh mereka lebih cepat. Jika kita berpisah, efisiensi kita akan sangat berkurang. Kata Han Ziling. Gabungkan kekuatan dan kepung mereka. Hehe, dengan kekuatanmu. Terus terang saja, bergandengan tangan dengan kalian hanya akan menghambat dan menghambat kami. Ketika saatnya tiba, efisiensinya akan semakin rendah. Apakah kalian mengerti? Han Feng mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Anda. Wajah Han Ziling memerah. Benar sekali, terutama Mu Yun. Dengan kultivasi yang rendah, dia hanya akan menjadi penghalang jika mengikuti kita. Ayo kita berpisah. Ping Ping pun ikut bicara, matanya berkedip-kedip seolah dia sedang berbuat jahat. Setelah selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Han Feng dan berkata dengan wajah menyanjung, Tuan Muda Han, kurasa penggembala awan itu tidak akan mampu melakukannya. Yang lain mungkin bisa membantu. Mengapa Tuan Muda Han Feng tidak membawa mereka? Baiklah, mari kita lakukan ini. Penggembala awan, kau bisa bertindak sendiri. Han Feng menatap Lu Ming dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kalian bisa melakukan ini, membiarkan saudaramu bertindak sendiri? Kita butuh kekuatan tempur saudaramu. Han Ziling berteriak. Kita butuh kekuatannya. Hahaha, dewa tingkat 5. Hahaha. Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya tertawa menghina. Nona Ziling, tidak apa-apa, saya akan bertindak sendiri. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Dia tidak keberatan. Dia berjanji kepada pemimpin Sekte Wang bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, dia terlalu malas untuk peduli dengan hasil seperti apa yang bisa dia capai. Kakakmu, aku akan pergi bersamamu. Kata Han Ziling saat dia datang ke sisi Lu Ming. Tidak, kamu harus ikut dengan kami. Kali ini, akulah pemimpinnya. Han Feng mendengus dingin, matanya dipenuhi kecemburuan. Kemarin,
dia mengundang Han Ziling untuk makan tetapi ditolak olehnya, yang ingin mengikuti Lu Ming. Sekarang, dia benar-benar ingin mengikuti Lu Ming lagi. Hal ini membuatnya marah. Siapakah Lu Ming? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Bab 3756 Perburuan Inti Kristal. Han Ziling mendengus. Benar sekali. Kali ini, Han Feng memang menjadi pemimpin tim. Karena kultivasinya yang paling tinggi, mencapai alam semi kaisar, pemimpin Sekte Wang memberikan posisi pemimpin tim kepada Han Feng. Dia ingin dia menyatukan tata letaknya. Namun dia bisa mengabaikan permintaan Han Feng yang tidak masuk akal. Ayo pergi, kata Lu Ming sambil berbalik untuk pergi. Han Ziling mengikutinya dan menghilang ke kedalaman dataran. Kau benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Mata Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Han, apakah kau ingin aku pergi dan memberi pelajaran kepada penggembala awan itu? Kata Kiping, tidak perlu untuk saat ini. Setelah kompetisi selesai, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Han Feng berkata dengan dingin, lalu sebuah platformasi muncul di tangannya. Setiap pasukan memiliki cakram arai yang dapat merasakan binatang buas dalam jarak 100.000 mil untuk melihat apakah mereka memiliki inti kristal. Anak itu dibiarkan sendiri tanpa cakram arai. Dia seperti orang buta, memburu binatang buas secara acak. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya dan tidak akan mendapatkan apapun. Ketika kita keluar, kita bisa mempermalukannya. Han Feng mencibir. Benar saja, setiap kekuatan memiliki susunan cakram seperti itu, dan tujuannya adalah untuk membuatnya sedikit lebih mudah dalam memperoleh inti kristal. Hanya ada satu platformasi, dan itu tergantung pada bagaimana faksi utama menggunakannya. Master Sekte Wang memberikan cakram susunan itu kepada Han Feng untuk disimpan dengan aman. Lu Ming tidak tahu bahwa ada cakram susunan seperti itu. Hehe, Ping Ping tertawa dingin. Han Feng dengan hati-hati memeriksa platformasi dan berkata, di sebelah kiri, ada reaksi inti kristal di sana. Dengan sekejap, Han Feng dan yang lainnya terbang ke kiri. Lu Ming dan Han Ziling, di sisi lain, menuju langsung ke kanan. Dunia susunan ini sangat luas. Dunia ini diciptakan oleh para utusan Istana Surgawi di masa lalu untuk kekuatan-kekuatan besar di grup zona bintang laut besi untuk bersaing dalam perjanjian sumber daya. Tempat ini dipenuhi dengan semua jenis binatang buas. Namun, semua binatang buas ini dipadatkan oleh susunan tersebut. Hanya inti kristal dari beberapa binatang buas yang nyata. Mereka dipadatkan oleh formasi dengan menyerap energi langit dan bumi. Mereka dapat dikeluarkan dan memiliki tanda unik, sehingga mustahil untuk menipu terlebih dahulu. Lu Ming dan Han Ziling telah terbang puluhan ribu mil melintasi dataran yang luas. Dan EBSCP, mengaum. Di dataran, sekelompok singa sabana menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jumlah mereka lebih dari 100. Lu Ming merasakan dan menemukan bahwa kultivasi singa sabana ini sebagian besar berada pada tahap ke-6 alam dewa surgawi. Beberapa telah mencapai tahap ke-7 alam dewa surgawi. Tidak mudah untuk memburu singa sabana ini, apalagi mendapatkan inti kristal mereka. Oleh karena itu, ketika mereka diikat, Han Feng dan yang lainnya merasa bahwa Lu Ming dan Han Ziling tidak akan mendapatkan banyak inti kristal sama sekali. Jika mereka beruntung, mereka akan beruntung jika mendapatkan beberapa potong. Singa sabana itu sangat cepat dan datang dan pergi bagai angin. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Wus. Sebelum Han Ziling bisa bergerak, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengaktifkan keterampilan rahasia tipe pedang di selnya. Ratusan cahaya pedang meledak dan menebas para singa di padang rumput. Bang. Saat cahaya pedang menerobos, seluruh tubuh Savannah Lions langsung meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Tidak ada satupun inti kristal. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan sedikit kecewa. Setelah membunuh lebih dari 100 singa savana, dia tidak menemukan satupun inti kristal, bahkan yang tingkat terendah sekalipun. Jelas bahwa tidak mudah untuk mendapatkan inti kristal. Kiping dan Han Feng itu picik. Jika mereka bekerja sama dengan saudaramu, Sekte Pedang Kota kita yang berlimpah pasti akan memperoleh sejumlah besar inti kristal. Saat kita keluar, aku akan mengadu kepada pemimpin sekte tentang mereka. Han Ziling berkata sambil menggertakkan giginya. Dia bahkan lebih marah ketika melihat kemampuan Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan terus melangkah maju. Setelah itu,
mereka bertemu dengan beberapa kelompok singa savanah lagi. Setelah membunuh mereka, mereka masih tidak memperoleh inti kristal apapun. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil. Gah gah gah. Di langit tampak sejumlah besar burung raksasa terbang di atasnya. Burung raksasa ini berwarna hijau, dan mereka terbang mengikuti angin dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitu banyak. Pasti ada inti kristal. Mata Luming berbinar. Tentu saja jumlahnya ada beberapa ribu. Terlebih lagi, aura mereka kuat. Yang terlemah adalah dewa tingkat 6, dan yang terkuat adalah dewa tingkat 9. Dengan jumlah mereka yang begitu banyak, belum lagi dewa-dewa tingkat ke-5 atau ke-6, bahkan jika seorang kaisar semu bertemu dengan mereka, mereka hanya bisa melarikan diri. Jika tidak, mereka akan dikepung dan dibunuh oleh sekelompok besar burung raksasa hijau ini. Namun, itu bukan apa-apa bagi Luming. Semakin banyak binatang buas yang ditemuinya, semakin baik. Luming sama sekali tidak ragu. Dia bergegas dan mulai membunuh. Ia bagaikan seekor harimau yang menyerang kawanan domba, sangat ganas. Setiap kali ia bergerak, sejumlah besar burung hijau raksasa terbunuh. Tak peduli apakah dia adalah dewa tingkat 6, 7, 8, atau 9, mereka bukanlah tandingannya. Gah gah gah. Burung-burung hijau raksasa berteriak dan mengepakkan sayap mereka. Segerombolan bilah-bilah hijau yang lebat menebas Luming. Namun, Luming tidak menghindar atau menghindar. Ia membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya. Ia baik-baik saja dan tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Tak lama kemudian, Luming telah membunuh lebih dari 1.000 dari ribuan burung hijau raksasa. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Ada 2 inti kristal hitam yang mengambang di udara. Setiap inti kristal berukuran sebesar buah lengkeng dan dijatuhkan dari beberapa burung hijau raksasa yang dibunuh Luming. Dalam sekejap, dia menangkap 2 inti kristal hitam di tangannya. Dia akhirnya mendapatkan 2 inti kristal hitam, yang bernilai 2 poin. Luming menyimpan inti kristal hitam dan terus membunuh. Han Ziling tidak bisa ikut campur dan hanya bisa membunuh beberapa burung biru raksasa di samping. Bas! Tak lama kemudian, lebih dari separuh burung hijau raksasa itu terbunuh, dan sisanya berhamburan ke segala arah. Luming mengejarnya. Sel-sel tubuh Luming diintegrasikan dengan sejumlah besar keterampilan rahasia tipe kecepatan. Ketika mereka meledak bersama, kecepatannya sangat cepat. Ia berkedip tanpa henti, dan setiap kali berkedip, seekor burung hijau raksasa terbunuh di tempat. Tidak lama kemudian, sebagian besar burung hijau raksasa terbunuh dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Luming telah memperoleh 6 inti kristal hitam. Tampaknya saya masih perlu menemukan sekelompok besar binatang buas untuk mendapatkan inti kristal dengan lebih baik. Luming merenung. Setelah itu, dia dan Han Ziling meninggalkan tempat itu dan secara khusus mencari sejumlah besar binatang buas. Sehari kemudian, mereka memperoleh banyak keuntungan. Mereka memperoleh total 30 inti kristal hitam, tetapi mereka tidak memperoleh satu pun inti kristal perak atau emas. Pada hari ini, mereka meninggalkan padang rumput dan tiba di hutan liar. Mengaum. Di dalam hutan, terdengar suara gemuruh terus-menerus. Ada banyak binatang buas yang terlantar, jadi mari kita bunuh mereka satu persatu. Berapa banyak inti kristal yang bisa kita dapatkan akan bergantung pada keberuntungan kita. Aku sudah mencoba yang terbaik. Luming merenung, lalu bergegas menuruni hutan pegunungan, menerobos masuk. Yang ada di sini bukan hanya binatang buas penguasa dewa tingkat 9, tetapi juga binatang buas tingkat semi-kaisar, semuanya dibunuh oleh Luming. Setelah Luming membunuh lebih dari 10 binatang buas tingkat kuasi kaisar, dia akhirnya memperoleh inti kristal perak. Bab 3757, menamparkan wajah. Inti kristal perak bernilai 10 poin, tetapi kemungkinan kemunculannya sangat kecil. Setelah membunuh lebih dari selusin binatang buas tingkat kaisar semu, dia hanya mendapat 1 bagian. Dalam hal itu, inti kristal emas hanya bisa diperoleh dengan membunuh binatang buas alam kaisar surgawi. Berapa banyak di antara mereka yang dapat membunuh binatang buas alam kaisar surgawi? Tentu saja, Luming tidak akan bersusah payah memburu binatang buas alam kaisar dewa. Luming terus berburu di hutan. Sedangkan Han Ziling, dia adalah dewa-dewa tingkat ke-6. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak buruk dan dapat menandingi dewa-dewa tingkat ke-7, dia tidak akan banyak membantu.
3 hari telah berlalu dengan sangat cepat. Waktunya telah habis. Luming telah memperoleh total 100 inti kristal hitam dan 5 inti kristal perak. Total skornya adalah 150 poin. Sedangkan Han Ziling, dia hanya mendapat 2 inti kristal hitam yang buruk. Melihat 2 inti kristal hitam yang buruk di tangannya, wajah cantik Han Ziling memerah. Asyik, pada saat ini, ruang bergetar dan suatu kekuatan diterapkan pada Lu Ming dan Han Ziling. Setelah waktunya habis, kekuatan susunan di ruang susunan ini akan mengirimkannya keluar. Ruang angkasa berkelebat, dan pada saat berikutnya, Lu Ming dan Han Ziling muncul kembali di langit di atas alun-alun kota Union. Dia melihat sekeliling dan melihat Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya. Han Feng, Ping Ping dan yang lainnya melirik Lu Ming dengan pandangan meremehkan. Ayo kita pergi dan berikan inti kristal itu pada Master Sekte Wang. Han Feng berbicara terlebih dahulu dan kemudian berjalan menuju pemimpin Sekte Wang. Master Sekte Wang segera terbang mendekat. Bagaimana panennya? Kata Master Sekte Wang penuh harap. Masih baik-baik saja. Setelah Han Feng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan potongan-potongan inti kristal terbang keluar. Total 360 inti kristal hitam dan 6 inti kristal perak. Kata Han Feng. 360 inti kristal hitam dan 6 inti kristal perak. Totalnya, ia memiliki 420 poin. Sedangkan untuk inti kristal emas, mustahil bagi Han Feng dan yang lainnya untuk membunuhnya. Hanya binatang buas alam kaisar surgawi yang memilikinya. Bahkan inti kristal perak pun sulit diperoleh. Misalnya, Han Feng dan lainnya. Han Feng adalah seorang kaisar semu, tetapi dia adalah kesayangan surga tingkat atas. Dia cukup kuat untuk membunuh kaisar semu biasa. Selain itu, klan Secret Heart dan klan Purple Eye Golden Geese memiliki 3 dewa-dewa tingkat 9. Kekuatan tempur mereka hampir tidak dapat menandingi seorang kaisar semu. Adapun yang lainnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kaisar semu itu. Dan rata-rata, selusin binatang buas kuasa royal hanya dapat menghasilkan 1 inti kristal perak, jadi sudah dianggap baik jika mereka dapat memperoleh 6 inti kristal perak. Sedikit sekali, wajah Master Sekte Wang menjadi gelap. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan tempur Han Feng dan Lu Ming, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh seorang kaisar semu. Seharusnya ada lebih dari 6 inti kristal perak. Apa yang sedang terjadi? Hasil ini sudah lumayan. Lagi pula, hanya aku yang bisa membunuh kaisar semu. Sudah lumayan untuk mendapatkan 6 inti kristal perak. Wajah Han Feng menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin saat melihat Master Sekte Wang tidak senang. Hanya ada satu orang yang bisa membunuh kaisar semu. Master Sekte Wang tercengang. Bukankah Lu Ming juga punya kemampuan itu? Apakah Lu Ming tidak bergerak? Pemimpin Sekte Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lu Ming. Pemimpin Sekte, Han Feng dan yang lainnya tidak ingin aku dan penggembala awan pergi bersama. Kami berdua bertindak sendiri. Han Ziling dengan cepat menjelaskan. Aku tidak ingin kalian bekerja sama. Aku ingin kalian bekerja sendiri. Master Sekte Wang sangat marah setelah mendengar hal itu. Lu Ming, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat, sebenarnya terpisah dari Han Feng dan bertindak sendiri. Tidak heran panennya sangat sedikit. Brengsek. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan memberitahu Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya tentang kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya sehingga mereka bisa bekerja sama. 2 sampah itu hanya akan menghalangi kita jika mereka pergi bersama kita. Jika mereka benar-benar pergi bersama kita, kita mungkin tidak akan mendapatkan banyak poin. Han Feng melanjutkan. Akhirnya, dia berkata kepada Lu Ming dan yang lainnya dengan tidak sabar, baiklah, serahkan inti kristal yang kalian peroleh. Apakah ada? Yah, mungkin kalian tidak mendapatkannya, hehe. Inti kristal hitam tidak mudah diperoleh. Seseorang perlu membunuh sejumlah besar binatang buas untuk mendapatkannya. Dan binatang buas yang terpencil di dunia susunan, yang terlemah praktis semuanya adalah dewa-dewi tingkat ke-6. Lu Ming dan Han Ziling, dewa-dewa tingkat ke-5 dan dewa-dewa tingkat ke-6, menghadapi sejumlah besar binatang buas. Sudah cukup baik bahwa mereka bisa tetap hidup dan mereka masih ingin mendapatkan inti kristal. Dia menatap Lu Ming sambil mencibir, menunggu untuk melihat Lu Ming mempermalukan dirinya sendiri. Sebelumnya, dia tidak mengizinkan Lu Ming bekerja sama dengan mereka.
Bukankah itu karena kejadian ini? Mu Yun, berapa banyak inti kristal yang telah kamu peroleh? Mengapa kamu tidak menyerahkannya? Jangan khawatir, dengan kultivasimu, kami tidak akan memiliki harapan yang tinggi padamu. Setiap poin yang kamu peroleh akan dihitung. Cepatlah. Ping Ping juga mendesak. Dia tidak sabar melihat Lu Ming mempermalukan dirinya sendiri sehingga dia bisa mengejeknya di depan umum. Jika kau ingin melihat, maka lihatlah dengan ama. Lu Ming berkata dengan tenang. Kemudian, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Kamu benar-benar pandai berakting. Kamu bahkan menggunakan cincin penyimpanan untuk menyimpannya. Sepertinya ada banyak bagian, hehe. Ping Ping mengejek. Saat berikutnya, dia menutup mulutnya. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Ini karena potongan-potongan inti kristal hitam terbang keluar dari cincin penyimpanan Lu Ming. Totalnya 102 yuan. 2 inti kristal hitam milik Han Ziling juga ditempatkan pada Lu Ming. Ini. Pada saat yang sama, Han Feng dan yang lainnya hampir menggigit lidah mereka. Bagaimana Lu Ming bisa mendapatkan begitu banyak inti kristal? Bagaimana dia melakukannya dengan kultivasinya? Mereka merasa otak mereka tidak mampu memahaminya. Namun, pada saat berikutnya, mata mereka hampir keluar dari rongganya karena 5 inti kristal lainnya terbang keluar dari cincin penyimpanan mereka. Kelima inti kristal ini berwarna perak, dan sangat menarik perhatian. Pemimpin sekte, kita berdua hanya mendapat 152 poin. Kita telah mempermalukan sekte pedang kota yang berlimpah. Lu Ming berkata sambil menyerahkan inti kristal kepada Master Sekte Wang. Dia secara khusus menekankan kata-kata, 2 orang. Wajah Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya langsung memerah. Mereka berdua, satu penguasa dewa tahap kelima dan satu penguasa dewa tahap keenam, sama-sama memperoleh 152 poin. Adapun 14 dari mereka, terutama 5 kesayangan surga asing, bahkan yang terlemah dari mereka berada di level ke-8 alam dewa surgawi. Han Feng bahkan seorang kaisar semu. Ada begitu banyak dari mereka tetapi mereka hanya mendapat 420 poin. Sebagai perbandingan, bukankah mereka sampah? Api, amarah. Han Feng merasakan kemarahan di tubuhnya hendak meledak. Tidak mungkin, kamu, sampah dewa tingkat 5, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan begitu banyak inti kristal? Selain itu, ada 5 keping inti kristal perak. Ini tidak mungkin. Han Feng menggeram dengan suara rendah, matanya tertuju pada Lu Ming. Tentu saja karena berburu binatang buas. Apa lagi yang kau pikirkan? Lu Ming dengan santai melirik Han Feng dan berkata, kau mendapatkannya dari berburu binatang buas. Omong kosong, dengan kultivasi dewa-dewa tingkat kelima milikmu, itu sama sekali tidak mungkin. Wajah Han Feng muram dan penuh dengan niat membunuh. Dia menatap Lu Ming dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkannya? Bab 3758, Katak di dalam sumur. Katak di dalam sumur. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh dan mengabaikan Han Feng. Kalimat sederhana itu hampir membuat Han Feng, Ping Ping dan yang lainnya meledak dalam kemarahan. Jika pemimpin Sekte Wang dan orang-orang penting lainnya tidak ada di sini, mereka akan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau mendapatkannya dengan cara berburu binatang buas? Siapa yang akan percaya? Mereka yang percaya adalah orang bodoh. Mereka pasti beruntung dan mendapatkannya melalui cara yang tidak diketahui. Pada akhirnya, Han Feng mendengus dingin. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Lu Ming mendapatkannya dengan membunuh binatang buas, terutama inti kristal perak. Dia tahu betapa langkanya inti kristal perak. Rata-rata, mereka harus membunuh lebih dari selusin binatang buas tingkat kuasi kaisar untuk mendapatkan inti kristal perak. Belasan orang itu telah bekerja sama dan bekerja keras untuk mendapatkan 6 inti kristal perak. Lu Ming dan Han Ziling bisa mendapat 5 potong. Bukankah itu berarti Lu Ming dan Han Ziling dapat membunuh lebih dari selusin binatang buas tingkat kaisar semu? Ini benar-benar mustahil. Belum lagi sekte pedang ibu kota yang berlimpah, bahkan klan hati suci mereka tidak memiliki kesayangan surga yang begitu kuat yang dapat membunuh begitu banyak kaisar semu sebagai dewa surgawi tingkat kelima atau keenam. Oleh karena itu, kemungkinan ini dapat dikesampingkan. Ia menganggap bahwa Lu Ming dan Han Ziling beruntung telah memperoleh begitu banyak inti bintang melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Baiklah, cukup sekian untuk masalah ini.
Beristirahatlah dan bersiap untuk putaran kedua kompetisi. Master Sekte Wang mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Ming dan Han Feng melanjutkan. Namun, dia sangat tidak senang. Dia sangat tidak senang dengan Han Feng. Jika Han Feng dan Lu Ming bersama, mereka pasti akan mendapat lebih banyak poin. Perjanjian aliansi sumber daya menghitung total poin dari 2 putaran dan memeringkatnya menurut total poin. Makin tinggi skor totalnya, makin tinggi pula peringkatnya. Tentu saja, Ketua Sekte Wang tidak menunjukkannya di wajahnya. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung pada Han Feng dan yang lainnya untuk bertarung di babak kedua. Baiklah, tuan-tuan pasukan utama, bawa inti kristal itu dan hitunglah. Suara hierark dari Ordo Grand Sky terdengar. Master Sekte Wang menyimpan inti kristal dan mulai menghitungnya. Ke-18 pasukan bergantian mengambil inti kristal dan menghitungnya. Yang pertama adalah Sekte Surgawi yang Agung. Semua orang menoleh pada seorang tetua dari Sekte Besar Hong, karena inti kristal yang diperoleh Sekte Besar Hong ada pada tetua ini. Semua orang ingin tahu berapa banyak inti kristal yang bisa didapatkan Sekte Langit Agung itu. Tetua Sekte Grand Sky melambaikan tangannya tanpa ekspresi, dan sebuah inti kristal terbang keluar. Semburan cahaya keemasan yang menyilaukan mata semua orang, menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Inti kristal emas. Sekte Langit Besar sebenarnya memiliki inti kristal emas. Mereka yang mengetahui kisah di dalamnya semuanya tahu apa yang dilambangkan oleh inti kristal emas. Seseorang harus membunuh binatang buas yang setara dengan alam kaisar surgawi untuk mendapatkan inti kristal emas. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar dia harus membunuh lebih dari satu untuk mendapatkannya. Ini berarti ada seseorang yang dapat membunuh kaisar surgawi di Sekte Tianhong. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Sekte Tianhong telah mengundang seorang ahli kesombongan surgawi dari suku Ziying, suku kuat yang menduduki peringkat ke-99 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda. Ini jelas dilakukan oleh seorang ahli kesombongan surgawi dari suku Ziying. Tidak ada ahli kesombongan surgawi yang begitu kuat di Sekte Tianhong. Dia mampu membunuh kaisar surgawi. Sungguh mengerikan. Tempat pertama adalah Sekte Langit Agung lagi. Sulit untuk mengatakannya. Aku tidak tahu apakah faksi lain memiliki bantuan eksternal yang begitu kuat. Namun, jika peringkat dihitung berdasarkan total poin, kekuatan keseluruhan Sekte Tianhong memang lebih kuat. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Banyak favorit yang Heaven menjadi pucat dan tampak serius. Diam-diam dia memutuskan bahwa jika dia bertemu dengan anggota klan Ziying di babak kedua kompetisi, dia akan segera menyerah. Hanya beberapa pasukan yang ekspresinya normal. Menarik. Mata Lu Ming berbinar dan dia dipenuhi semangat juang. Dia tidak tertarik pada perjanjian aliansi sumber daya karena dia tidak memiliki lawan yang dapat membuatnya menganggapnya serius. Orang-orang seperti Han Feng mungkin tampak kuat, tetapi Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkannya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan Han Feng kuat, dia tidak cukup kuat untuk melintasi wilayah yang luas dan bertarung melawan Kaisar Surgawi. Tapi sekarang, Lu Ming tertarik. Saat ini, Lu Ming hanya selangkah lagi dari tahap ke-6 alam Dewa Surgawi. Jika ada lawan kuat yang memberinya tekanan besar, mungkin itu bisa potensinya dan menerobos dalam sekali jalan. Dengan sangat cepat, poin Sekte Tianhong dihitung. Dia memiliki total 1.200 poin. Kekuatan gabungan Sekte Pedang Kota berlimpah kurang dari setengah kekuatan Sekte Langit Besar. Ini juga membuat pasukan lain yang mengincar tempat pertama terlihat sedikit serius. Kemudian, pasukan lain juga mulai menghitung. Pada akhirnya, Sekte Tianhong memiliki poin terbanyak dan kokoh di posisi pertama. Kekuatan di tempat kedua memiliki lebih dari 1.100 poin, yang hampir 100 poin lebih sedikit dari Sekte Tianhong. Adapun Sekte Pedang Kota berlimpah, kali ini, mereka melampaui harapan banyak kekuatan. Di babak pertama, mereka berada di peringkat ke-10, mengalahkan rival lama mereka, Istana Darah Hitam. Menjijikkan. Beberapa ahli dari Istana Darah Hitam sangat tidak senang. Tidak masalah. Kita masih 50 poin lebih rendah dari mereka. Babak pertama lebih bergantung pada keberuntungan. Mungkin mereka beruntung, tetapi di babak kedua, itu akan murni berdasarkan kekuatan. Kita akan dengan mudah menghancurkan mereka di babak kedua. Di Istana Darah Hitam, seorang pemuda dengan tanduk berwarna merah darah di kepalanya berkata dengan acuh tak acuh.
Pria ini adalah pembantu eksternal yang diundang oleh Istana Darah Hitam. Dia adalah kesayangan surga dari ras yang kuat. Benar sekali. Babak kedua terserah padamu. Sang penguasa Istana Darah Hitam tersenyum. Pemuda bertanduk berwarna darah ini bernama Wei Jin. Dia adalah seorang jenius dari ras semut darah dan memiliki tingkat kultivasi semi-kaisar. Suku semut darah menduduki peringkat ke-566 dalam daftar 10.000 suku di tanah tak bernoda. Mereka berkali-kali lebih kuat daripada suku Hati Kudus. Kali ini, ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang Wei Jin. Tujuannya adalah untuk masuk ke dalam 10 besar, atau bahkan lebih tinggi. Ketika dia memikirkan kekuatan Wei Jin, dia merasa lega. Dia pernah melihat Wei Jin beraksi sebelumnya. Meskipun dia hanya seorang kaisar semu, dia hanya ditekan oleh kaisar surgawi tingkat pertama setelah selusin gerakan. Seorang kaisar semu biasa hanya dapat dibunuh oleh kaisar dewa. Seorang kaisar dewa dapat membunuh sejumlah besar kaisar semu hanya dengan lambaian tangannya. Sudah sangat mengejutkan bisa menghalangi satu jurus dari seorang ahli kaisar surgawi, apalagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah belasan jurus. Kekuatan tempur semacam ini hampir tak tertandingi kecuali oleh bakat tertinggi dari klan Ziying yang diundang oleh Sekte Tianhong. Karena itu, dia sangat percaya diri. Master Sekte Wang terbang kembali dengan senyuman di wajahnya. Ia sudah sangat puas menduduki peringkat ke-10 pada putaran pertama. Namun, dia diam-diam merasa sangat disayangkan. Jika Lu Ming bisa bekerja sama dengan Han Feng di babak pertama, poin Sekte Pedang Kota yang berlimpah mungkin akan lebih tinggi. Oke, poin untuk ronde pertama sudah dihitung. Mari kita mulai ronde kedua. Master Sekte Tianhong mengumumkan. Kemudian sekelompok ahli terbang keluar. Kelompok pakar ini berasal dari 18 angkatan yang berbeda. Setiap angkatan berpartisipasi dalam kompetisi demi keadilan. Para ahli ini menggerakkan tangan mereka, dan rune menyebar. Pada saat berikutnya, 18 cincin pertempuran perlahan muncul di langit. Bab 3759, mulai, tahap 3. 18 panggung pertempuran besar digantung di udara. Panggung pertarungan itu sangat besar. Warnanya hitam dan tampaknya terbuat dari logam aneh. Ada banyak simbol jimat di atasnya. Panggung itu dipenuhi dengan perasaan berat dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Aturan ronde kedua adalah, pertama, saya akan membagi orang-orang dari 18 pasukan ke dalam 18 ring pertempuran. Setiap ring akan memiliki 16 orang. 16 orang ini akan bertarung secara bergiliran. Masing-masing dari mereka akan bertarung dengan 15 orang lainnya. Pada akhirnya, 4 orang dengan hasil terbaik akan maju ke babak berikutnya. Mereka yang maju masing-masing akan menerima 100 poin. Mereka yang gagal tidak akan mendapat poin. Pada akhirnya, akan ada 72 orang yang akan maju ke babak berikutnya di 18 platform pertempuran. 72 orang ini kemudian akan bertarung berpasangan hingga 9 orang terkuat diputuskan. 9 orang ini kemudian akan bertarung secara bergiliran untuk menentukan peringkat tertentu. Master Sekte Tianhong melanjutkan. Tak seorang pun terkejut. Mereka sudah tahu aturan ini. Ini adalah aturan pertarungan arena yang paling klasik, dan juga yang paling adil. Banyak pasukan akan menggunakan aturan ini dalam kompetisi mereka. Lu Ming telah melihat banyak aturan seperti itu sepanjang perjalanannya. Dan seiring berjalannya pertempuran, poin yang diperolehnya juga bertambah. Melaju ke posisi ke-72, semua orang mendapat 100 poin. Setelah itu, mereka akan bertarung berpasangan untuk maju ke posisi ke-36, dan setiap orang akan menerima 200 poin. Juara ke-36 akan masuk ke juara ke-18, dan setiap orang akan menerima 300 poin. Dari 18 teratas hingga 9 teratas, setiap orang akan menerima 500 poin. Makin banyak orang yang dimiliki suatu faksi, makin banyak poin yang akan mereka dapatkan. Ada hadiah tambahan untuk 3 teratas, jadi favorit surga tingkat atas akan mampu memperoleh jumlah poin yang mengejutkan. Sekarang, aku akan mulai memanggil nama-nama dan menempatkanmu di ring pertarunganmu. Ring pertarungan nomor 1, Universitas Seni Bela Diri, Yaolin. Platform pertarungan No. 2. Platform pertarungan nomor 3, Muyun. Master Sekte Tianhong membacakan daftar nama dan menugaskan semua orang ke 18 arena pertarungan. Mereka yang namanya disebut masuk ke ring pertarungan masing-masing.
Lu Ming ditempatkan di ring pertarungan No. 3. Dengan sangat cepat, distribusinya selesai. Lu Ming menyapu pandangannya dan mendapat sebuah ide. Ada 18 pasukan dan 16 orang dari setiap pasukan. Mereka ditugaskan ke 18 ring pertempuran dan hampir tidak ada pengulangan. Hanya ada satu orang dari pasukan yang sama di setiap arena pertarungan. Hal ini dilakukan demi keadilan, sehingga setiap orang yang bertanding dapat mengerahkan segenap kemampuan. Sua-sua-sua. Dengan sekejap, sesosok muncul di setiap arena pertarungan. Mereka adalah para tetua dari berbagai pasukan yang bertindak sebagai hakim. Seorang pria parubaya berambut hijau sedang bertarung di arena pertarungan ketiga. Nama saya Liu Fei Huan, juri dari arena pertarungan ketiga. Saya akan mengatur pertarungan Anda berikutnya. Pertarungan ini hanya akan menentukan kemenangan atau kekalahan, bukan hidup atau mati. Jadi, jika Anda merasa tidak bisa menang, sebaiknya Anda mengakui kekalahan sesegera mungkin. Jika Anda tidak mengakui kekalahan, Anda akan bertanggung jawab atas cedera atau kematian Anda sendiri. Apakah Anda mengerti? Liu Fei Huan berteriak. Dimengerti, jawab Lu Ming dan kelompoknya. Baiklah, pertandingan pertama, Mu Yun, Zhong Fei, maju. Liu Fei Huan berteriak. Saya yang pertama. Lu Ming sedikit tertegun namun dia tidak peduli. Bagaimanapun, ia harus melawan 15 orang lainnya. Pagi dan malam sama saja. Dia melangkah keluar dan mendarat di ring pertarungan. Di sisi lain, seorang pemuda kekar juga mendarat di arena pertarungan. Namanya Zhong Fei. Tatapan mata Zhong Fei menyapu Lu Ming, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum menghina. Dewa tingkat 5, aku sarankan kau mengaku kalah, atau kau akan dihajar. Zhong Fei tertawa santai, tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Dewa surgawi tingkat ke-6, satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Meskipun tidak ada kekurangan ahli kesombongan surga yang dapat bertarung di atas level mereka di dunia ini, dia sendiri adalah ahli kesombongan surga. Bahkan jika Lu Ming dapat bertarung di atas levelnya, dia tidak dapat menang. Oleh karena itu, saat dia melihat Lu Ming hanya seorang dewa surgawi tingkat ke-5, dia merasa sangat santai. Aku ingin mengatakan ini kepadamu. Jika kamu mengaku kalah, wajahmu akan terluka olehku dan itu akan memengaruhi kompetisi nanti. Kata Lu Ming. Hehe, kamu keras kepala banget. Aku heran apakah kekuatanmu sekuat ini. Terima ini. Matilah. Teriak Zhong Fei sambil melangkah ke atas ring pertarungan. Saat ring bergemuruh, tubuhnya yang kekar menyerbu ke arah Lu Ming dan meninjunya. Tendangan Dewa Angin. Lu Ming punya ide dan dia menendangnya. Setidaknya ada puluhan jurus rahasia tipe kaki di kakinya. Begitu dia mengaktifkannya, jurus-jurus itu melesat ke arah Zhong Fei seperti angin puyuh. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Dia tiba lebih dulu meskipun peluncurannya terlambat. Wah, Lu Ming menendang wajah Zhong Fei. Zhong Fei menjerit keras dan terpental mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat ia menerkam Lu Ming. Ia terlempar keluar dari arena pertarungan dan jatuh ke lapangan di bawahnya. Ia mendarat dengan keras di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Dia tercengang. Zhong Fei benar-benar tercengang, kepalanya terus-menerus berdengung, dan matanya memutih. Hah! Orang-orang di Koliseum ketiga dan beberapa orang yang memperhatikan hal ini juga sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa hasil pertempuran akan diputuskan secepat itu. Lebih jauh lagi, itu adalah kemenangan Dewa Surgawi tingkat ke-5. Master Sekte Wang mengangguk. Dia tidak terkejut dengan kemenangan Lu Ming. Seorang ahli dari Sekte Zhong Fei mendengus dingin. Dia melirik Lu Ming beberapa kali dan sedikit tidak senang. Para teladan di Koloseum ketiga tak dapat menahan diri untuk tidak menilai Lu Ming. Ada yang berekspresi serius, ada yang berekspresi acuh tak acuh, ada pula yang meremehkan. Di ring pertarungan lainnya, ada juga beberapa orang yang memperhatikan sisi ini. Misalnya, Han Feng, Ping Ping, dan lainnya. Mereka membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Bukan giliran mereka untuk bertarung, tetapi mereka telah menyadari bahwa Lu Ming sedang bertarung di Koliseum ketiga. Tentu saja, mereka melihat ke sekeliling untuk melihat bagaimana Lu Ming ditekan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Kamu punya kekuatan. Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, itu saja. Lagi pula, kamu hanya dewa tingkat ke-5. Han Feng mendengus dalam hatinya. Dia bahkan lebih kesal karena dia tidak melihat Lu Ming dianiaya.
Ping Ping juga merasakan hal yang sama. Ada beberapa orang yang sangat kuat di Kolisem ketiga. Mari kita lihat berapa lama anak ini bisa bangga pada dirinya sendiri. Ping Ping berpikir dingin pada dirinya sendiri. Mu Yun menang. Liu Feihuan juga menilai Lu Ming dan mengumumkan kemenangannya. Lu Ming meninggalkan gelanggang pertarungan dan Liu Feihuan mengumumkan duel kelompok berikutnya. Kompetisi terus berlanjut. Hanya ada satu orang di Koloseum ketiga yang menarik perhatian Lu Ming. Kultivasi pria ini bahkan lebih kuat. Dia telah mencapai alam semi kaisar dan merupakan kesayangan surga dari ras yang kuat. Dia adalah pembantu eksternal yang diundang oleh suatu kekuatan. Dia dengan mudah mengalahkan lawannya dalam satu gerakan. Adapun sisanya, yang tertinggi hanya berada di tahap ke-9 dari alam dewa surgawi. Mereka tidak menarik minat Lu Ming. Dengan sangat cepat, 9 kelompok yang masing-masing berisi 18 orang telah menyelesaikan pertandingan mereka. Mu Yun, Chong Hu, naik ke panggung untuk bertarung. Liu Feihuan memanggil nama Lu Ming lagi. Lu Ming melangkah ke atas ring pertarungan. Pada saat yang sama, seorang pemuda lain juga melangkah ke atas ring pertarungan. Itu adalah seorang pemuda bersayap. Begitu dia naik ke panggung, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi bentuk aslinya, seekor burung raksasa. Tidak, itu seharusnya tubuh Dewa Purba. Bab 3760, Ketidaksenangan Han Feng. Dia menggunakan tubuh Dewa Primordialnya dan aura kuno menyebar. Jelaslah bahwa tubuh Dewa Primordialnya sangat kuat. Tahap ke-9. Lu Ming merasakan bahwa tubuh Dewa Primordial pihak lain telah mencapai tahap ke-9 dan dia tidak jauh dari memadatkan darah Dewa Primordial. Tentu saja, tidak mudah untuk mengambil langkah itu. Diperlukan bakat dan keberuntungan. Tubuh Dewa Purba menarik perhatian banyak orang. Sungguh aura yang kuat. Dewa tingkat 8. Dewa tingkat 8 melawan Dewa tingkat 5, tak ada ketegangan. Orang itu tampaknya adalah pembantu luar yang diundang oleh Istana Darah Hitam. Banyak orang sedang berdiskusi. Orang-orang Istana Darah Hitam mencibir. Di bawah platform duel lainnya, Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya juga memperhatikan sisi ini. Han Feng dan seorang pemuda lain dari suku Hati Suci telah menang di babak pertempuran lainnya. Ketiga anggota suku Angsa Emas bermata ungu juga menang. Namun, mereka kurang beruntung karena telah bertemu dengan seorang ahli dan kalah. Oleh karena itu, mereka tampak sangat kesal. Ketika mereka melihat bahwa Lu Ming telah bertemu dengan seorang ahli, mereka mencibir. Mu Yun pasti akan mengaku kalah. Aku sangat berharap dia tidak. Kilatan dingin melintas di mata Ping Ping. Dia benar-benar berharap Lu Ming bersikap bodoh dan tidak mau mengakui kekalahan. Kalau begitu, dia akan dibunuh. Tentu saja, dia tahu itu tidak mungkin. Menghadapi lawan seperti itu, apakah Lu Ming tidak akan mengaku kalah? Siapa di antara kalian yang ingin mengaku kalah? Kata Hakim Liu Feihuan Fei, namun tatapannya tertuju pada Lu Ming. Dari sudut pandangnya, perbedaan antara Lu Ming dan Chong Hu terlalu besar. Di alam Dewa Surgawi, ada perbedaan 3 tingkat kultivasi. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk menjadi lawan Chong Hu. Dia mengira Lu Ming akan mengaku kalah. Namun, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Chong Hu memperlihatkan senyum sinis. Dia adalah pembantu eksternal yang dibayar mahal oleh Istana Darah Hitam. Dia mengambil uang orang-orang dan membantu mereka memecahkan masalah mereka. Penguasa Istana Darah Hitam telah memberitahunya bahwa jika dia bertemu orang-orang dari sekolah pedang kota Plenty dalam kompetisi, dia tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Tidak apa-apa untuk membunuh pihak lain dengan gerakan yang kejam. Dia mengira Lu Ming akan mengaku kalah. Dia tidak menyangka Lu Ming tidak akan mengaku kalah. Itu lebih baik. Dia akan memberitahu Lu Ming apa itu penyesalan. Kau tidak mengaku kalah. Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya juga tercengang. Bedanya, Ping Ping sangat gembira. Haha, anak ini benar-benar bodoh. Menghadapi Dewa tingkat 8, dia benar-benar tidak mau mengakui kekalahan. Benar-benar mencari kematian. Ping Ping hampir tertawa terbahak-bahak. Adapun Han Feng, dia hanya mendengus dingin, merasa sedikit kasihan. Sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh Lu Ming secara pribadi. Dia ingin membunuh Lu Ming secara pribadi setelah kejadian ini. Namun, tampaknya Lu Ming hanya mencari kematian. Dia bahkan tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Liu Feihuan juga sedikit terkejut, namun tidak mengatakan apapun lagi.
Karena belum ada yang mengaku kalah, mari kita mulai pertandingannya. Membunuh. Begitu Liu Feihuan selesai berbicara, dia menerkam Lu Ming. Chonghu berubah menjadi tubuh dewa primitifnya, yaitu seekor burung raksasa. Dengan kepakan sayapnya, ia membawa hembusan angin yang dahsyat saat ia menerkam Lu Ming. Sayapnya seperti bilah pisau, menekan Lu Ming. Kekuatan mengerikan itu ingin menghancurkan Lu Ming hingga berkeping-keping. Menghadapi serangan ini, ekspresi Lu Ming tetap sama. Kekuatan tempur Chonghu tidak buruk, tetapi dia hanyalah seorang jenius di antara dewa-dewa tingkat 8. Faktanya, di planet induk klan naga, beberapa jenius yang ditemui Lu Ming telah mengolah tubuh dewa primordial hingga tingkat ke-9. Beberapa orang bahkan berhasil memadatkan darah asal dewa. Favorit surga dari klan teratas tidaklah lemah. Oleh karena itu, di mata Lu Ming, Chonghu hanyalah kesayangan surga biasa. Tepat saat kepakan sayapnya hendak mengenai Lu Ming, dia melancarkan gerakan. Asyik, telapak tangannya bagaikan pisau saat dia menebas. Wah, telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan sayap Chonghu, menciptakan ledakan keras. Kemudian, bulu-bulu beterbangan di udara dan tubuh besar Chonghu terpental mundur, darah berceceran di mana-mana. Apa? Semua orang yang memperhatikan kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan mata, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Orang yang terpental itu bukanlah Lu Ming melainkan Chonghu. Selanjutnya, Chonghu telah mundur karena cedera. Seorang dewa tingkat ke-5, dalam pertarungan langsung, benar-benar melukai seorang jenius dewa tingkat ke-8 dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari Istana Darah Hitam tercengang. Han Feng, Ping Ping, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak bisa berpikir jernih sejenak. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, Lu Ming menyerbu ke arah Chonghu. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak dan melemparkan pukulan. Kekuatan tinju yang mengerikan menembus kekosongan dan langsung menembus sayap. Kemudian, Lu Ming meraih ekor yang telah keluar dan mengayunkannya ke tanah. Dengan suara keras, Zhonghu terbanting ke tanah. Karena tidak dapat mempertahankan bentuk tubuh dewa aslinya, ia berubah menjadi burung raksasa biasa, bergerak-gerak tanpa henti. Chonghu tidak mati, tetapi dia terluka parah. Ini. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini tercengang. Sudah berakhir. Dia menang begitu saja. Seorang dewa tingkat ke-5 mengalahkan dewa tingkat ke-8. Hahaha. Master Sekte Wang sudah siap secara mental, jadi dialah yang pertama bereaksi. Dia tertawa terbahak-bahak dan melihat ke arah Istana Darah Hitam dengan ekspresi bangga. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi. Istana Master Istana Darah Hitam dan para ahli Istana Darah Hitam lainnya tampak mengerikan. Ini, bagaimana mungkin? Pada saat yang sama, Han Feng dan yang lainnya tercengang, mata mereka terbuka lebar. Mereka selalu mengejek Lu Ming dan memandang rendah dirinya, terutama Han Feng. Dia hanyalah dewa tingkat ke-5 dan dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebelumnya, dia telah mengejek Lu Ming. Akan tetapi, Lu Ming menggunakan tindakannya untuk memberinya beberapa tamparan keras, menyebabkan ekspresinya berubah sangat muram. Brengsek, Han Feng berteriak dingin di dalam hatinya, dan hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming sudah menjadi sasarannya. Menarik, sungguh kekuatan pertempuran yang dahsyat. Pada saat ini, perhatian beberapa jenius teratas di platform pertempuran lainnya juga tertarik. Lagi pula, jika seorang dewa surgawi tingkat ke-5 mampu mengalahkan seorang jenius dewa surgawi tingkat 8, itu melambangkan bakat dan kekuatan tempur. Meskipun kultivasinya masih rendah, begitu kultivasinya meningkat, dia akan sangat menakutkan. Ini telah menarik perhatian mereka. Mu Yun memenangkan pertempuran ini. Liu Feihuan tersadar dan mengumumkan kemenangan Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming telah meraih 2 kemenangan berturut-turut. Lu Ming meninggalkan arena pertarungan dengan tenang. Namun, dia berbeda dari sebelumnya. Banyak mata orang tertuju padanya. Ia dapat membayangkan bahwa saat ia bertarung lagi, ia akan menarik perhatian lebih banyak lagi. Setelah Lu Ming meninggalkan ring pertarungan, dia juga melihat ring pertarungan lainnya. Ada banyak sekali favorit surga yang sangat kuat di setiap platform pertempuran. Setidaknya ada 1 kaisar semu, dan beberapa bahkan lebih. Orang-orang ini sangat kuat. Ketika yang lain bertemu dengan mereka, mereka hampir semuanya mengaku kalah. Pertarungan demi pertarungan terus berlanjut. Tak lama kemudian, giliran Lu Ming untuk bertarung.
Namun, lawannya kali ini hanyalah dewa-dewa tingkat ke-6. Saat dia melihat Lu Ming, dia langsung mengaku kalah. Bab 3761 izin keluar terkunci. Kompetisi berlangsung dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Selama 7 pertandingan berturut-turut berikutnya, Lu Ming tidak menemui lawan yang terlalu kuat. Orang dengan kultivasi tertinggi juga merupakan dewa tingkat 8. Setelah melihat bahwa itu adalah Lu Ming, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengakui kekalahan. Dengan cara ini, Lu Ming meraih 10 kemenangan berturut-turut. Lu Ming hanya tinggal 2 langkah lagi untuk maju ke babak berikutnya di Coliseum ketiga. Asal mereka memenangi 12 pertandingan, mereka akan mampu mengamankan posisi keempat di grupnya dan lolos ke babak selanjutnya. Begitu mereka berhasil keluar, pasukan terkait akan mampu memperoleh 100 poin. Dari sudut pandang semua orang, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang dewa-dewa tingkat kelima dapat maju. Namun pada kenyataannya, Lu Ming sudah hampir mencapainya. Yang berikutnya semuanya ahli. Tidak akan mudah baginya untuk menang. Han Feng dan Ping Ping keduanya mendengus dingin dalam hati mereka. Karena para ahli yang akan ditemui Lu Ming selanjutnya semuanya adalah para jenius dewa surgawi tingkat ke-9. Hampir semua orang yang difavoritkan surga adalah para pembantu asing yang diundang oleh pasukan utama. Mereka sangat kuat. Seperti dugaannya, pada pertarungan ke-11, Lu Ming bertemu dengan eksistensi dewa surgawi tingkat ke-9. Kamu sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kuduga. Namun, kamu bukan tandinganku. Di seberang Lu Ming ada seorang pemuda jangkung dan kurus. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, dan api terus-menerus keluar dari tubuhnya. Pemuda ini berasal dari suku bambu langit api yang menyala-nyala. Bambu langit neraka adalah bentuk kehidupan tumbuhan. Ia menduduki peringkat 4567 dalam daftar 10.000 ras kuno. Bagaimana kau tahu kalau kau belum bertarung? Lakukan gerakanmu. Ekspresi Lu Ming tenang. Mulai, Liu Feihuan mengumumkan. Suara mendesing. Begitu Liu Feihuan selesai bicara, penguasa bambu langit berkobar itu mulai bergerak. Tubuhnya yang tinggi dan kurus bagaikan pedang panjang yang menyala-nyala, menebas ke arah Lu Ming. Api yang membakar menyelimuti Lu Ming. Dalam sekejap mata, api yang membakar sudah berada di depan Lu Ming. Asyik, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Api yang berkobar seperti aliran air dan terbelah menjadi 2. Dentang, telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan bambu langit yang menyala-nyala, menciptakan ledakan dahsyat. Seolah-olah 2 senjata dewa telah bertabrakan. Lalu, satu sosok mundur. Orang yang mundur adalah paragon bambu langit api yang menyala-nyala. Banyak orang terkesiap. Lu Ming benar-benar mampu mengungguli lawannya dalam pertarungan dengan bambu langit yang menyala-nyala. Apakah ini masih kultivasi dewa-dewa tingkat kelima? Ini terlalu mengerikan. Jenius bambu langit yang menyala-nyala itu mundur 1000 meter. Tangannya sedikit gemetar dan wajahnya sangat serius. Dia benar-benar dirugikan dalam gerakan tadi. Menakjubkan, lagi. Bambu langit yang menyala-nyala itu meraung dan menyerang Lu Ming lagi. Saat menyerang, tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi bambu merah menyala. Inilah badan utama bambu langit neraka. Wus, wus. Daun bambu merah menyala itu bagaikan pedang tajam yang tak tertandingi, menusuk ke arah Lu Ming. Ruang itu tertusuk, meninggalkan lubang hitam pekat. Pada saat yang sama, tubuh bambu langit api yang mengamuk itu bagaikan pedang dewa yang dipenuhi api, menebas ke arah Lu Ming. Buka itu. Ayo, teriak Lu Ming. Dia mengacungkan jari-jarinya seperti pedang dan melambaikannya. Tiba-tiba, pedang Qi yang padat muncul dan menghalangi daun bambu. Karena Lu Ming menyamar sebagai murid sekte pedang Fengdu, dia tentu harus bertindak lebih realistis. Daun bambu terhalang, tetapi bambu langit neraka telah tiba. Seberkas pedang Qi muncul di jari Lu Ming saat dia mengayunkan pedangnya. Dengung, 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 dengung. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap mata. Sejujurnya, kekuatan tempur bambu langit api yang menyala-nyala sangat kuat. Tidak peduli apakah itu keterampilan rahasia konstitusi, kekuatan surgawi, atau keterampilan rahasia asal, semuanya telah mencapai alam yang sangat mendalam. Meskipun dia adalah dewa surgawi tingkat ke-9, tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh seorang kaisar semu biasa. Lu Ming tidak mengaktifkan formula pertempuran dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dengan energi tabu. Oleh karena itu,
dia tidak bisa membunuh pihak lain secara instan. Akan tetapi, paragon bambu langit yang menyala-nyala itu tidak sebanding dengannya. Setelah lebih dari selusin gerakan, ahli kebanggaan surga dari bambu langit api yang menyala-nyala itu mundur ke tepi arena pertarungan. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Bagi seorang dewa langit kelima yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, aku belum pernah melihatnya dalam hidupku. Dalam pertempuran ini, aku kalah. Aku yakin akan kekalahanku. Pujian dari bambu langit yang menyala-nyala itu disambut dengan gembira. Setelah selesai berbicara, ia meninggalkan arena pertarungan dan mengaku kalah. Meskipun dia hanya bertarung selusin kali dengan Lu Ming, dia tahu betul bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak terduga. Dia sama sekali bukan tandingannya. Dia bahkan merasa bahwa Lu Ming sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin dapat bersaing dengan para jenius tingkat kaisar semu itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kapan ahli kebanggaan surga seperti itu muncul di sekte pedang kota yang berlimpah? Ping Ping meraung dalam hatinya ketika otot-otot wajahnya menegang. Di masa lalu, dia selalu menjadi jenius nomor satu di sekte pedang kota berlimpah, orang nomor satu baik dalam nama maupun kenyataan. Sebelumnya, dia memandang rendah Lu Ming dan sangat menghargai statusnya sebagai kebanggaan surgawi nomor satu. Namun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lu Ming. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming, dia mungkin bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Omong kosong macam apa yang nomor satu di surga yang sombong itu? Jika memang begitu, bukankah tindakannya di masa lalu akan sangat menggelikan? Di masa depan, dia akan menjadi bahan tertawaan di mata murid-murid sekte pedang kota berlimpah. Dia merasa sulit menerimanya. Adapun Han Feng, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Orang ini, Han Feng bergumam. Dia bahkan merasakan sedikit tekanan dari Lu Ming. Meskipun dia masih yakin bisa menekan Lu Ming, dia tidak akan mampu melakukannya jika Lu Ming menjadi lebih kuat dan tingkat kultivasinya meningkat. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Han Feng berpikir dalam hati. Dengan kekalahan bambu langit api yang menyala-nyala, Lu Ming telah menang 11 kali berturut-turut. Dia hanya selangkah lagi dari kualifikasi. Menurut banyak orang, kemajuan Lu Ming merupakan sesuatu yang pasti. Di Kolosseum ketiga, terdapat satu jenius kuasi kaisar dan 3 dewa tertinggi tingkat 9 yang tidak bertarung dengan Lu Ming. Karena Lu Ming dapat mengalahkan jenius bambu langit api yang menyala-nyala, ia seharusnya memiliki peluang tinggi untuk menang melawan 3 jenius dewa-dewa tingkat ke-9 yang tersisa. Paling tidak akan menjadi masalah baginya untuk memenangkan ronde berikutnya. Kompetisi berlanjut. Setelah satu ronde, giliran Lu Ming untuk bergerak. Kali ini, lawannya adalah seorang jenius dewa-dewa tingkat 9. Sang paragon sangat kuat, tetapi paling banter, ia berada di level bambu langit yang menyala-nyala. Setelah bertukar beberapa jurus dengan Lu Ming, ia tahu bahwa ia bukan tandingan Lu Ming dan langsung mengakui kekalahan. Di Kolosseum ketiga, ada Kaisar Semu dan Kuda Hitam, Lu Ming. Hanya tersisa 2 tempat. Akan sangat sulit bagi mereka untuk maju, jadi mereka hanya mengakui kekalahan dan menyimpan kekuatan mereka untuk bertarung dengan lawan lain yang kekuatannya sama. Paragon bambu langit yang menyala-nyala punya rencana yang sama. Dengan cara ini, Lu Ming telah memenangkan 12 ronde. Bahkan jika dia kalah dalam 3 ronde berikutnya secara berturut-turut, dia telah mengamankan hak untuk keluar.